كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد. Alhamdulillah, satu kehormatan buat saya diundang ibu-ibu di Osaka semuanya untuk sekedar sharing sedikit kisah atau pengetahuan saya. Semoga teman-teman semuanya bisa memacu diri saya, terutama untuk lebih baik lagi, dan semoga ada hikmah yang bisa diambil buat teman-teman semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada guru kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah yang dibawanya hingga akhir zaman sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, salam kenal, saya Purwati Kasmaja, biasa dipanggil Mbak Ipur. Oh, Mbak Ipur. Tadi udah dikenalin sekilas info. Sebentar lagi berarti April 2021 sudah memasuki kepala 5 usia saya. Alhamdulillah, semoga Allah ampunkan segala dosa saya dan didekatkan kembali hati saya kepada Allah SWT dengan segala cara, karena ya gitulah, kalau mengingat usia, hal yang paling mudah untuk memulai ataupun melanjutkan berbuat baik gitu, karena zikrul maut ini zikrul yang paling tokcer kayaknya untuk orang bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Teman-teman semuanya, tadi sudah dibacakan perkenalan saya, mudah-mudahan ya gitulah. Sebenarnya saya tuh bukan siapa-siapa dan nggak punya banyak ilmu, cuma mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sharing buat teman-teman, karena kan kita tinggal di Jepang, kemudian apa-apa harus sendiri, kemudian tapi peran-peran yang lain juga tidak bisa kita tinggalkan. Pertama, yang ingin saya sampaikan itu, sebenarnya kalau kita bingung gitu, kayak banyak banget hal yang pengen kita kerjakan, dari mana dulu atau gimana caranya gitu. Waktu awal-awal misalnya baru nikah itu juga pasti masih kebingungan kayak gitulah. Sekarang saya bisa ngomong begini mungkin karena itu sudah lewat, baru ditulis dalam buku atau catatan gitu, oh dulu begini, dulu begitu, dan sekarang bisa mengambil pelajarannya dan bisa di-share ke teman-teman semuanya. Ketika bilang sebenarnya tugas utama seorang muslimah itu apa, kita semua udah tahu, udah banyak lah ustadz-ustadz yang menyampaikan materi-materi ini, tetapi satu hal yang membuat saya gitu ya tergerak untuk istilahnya tetap punya semangat dalam kondisi apapun, itu satu hadis yang kita semuanya pasti sudah hafal kali ya, sudah terkenal soal hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Hakim, jika seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka di akhirat kelak akan diseru. Diseru tuh kayak diseru, kata perintah kali ya. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai, yang engkau kehendaki. Nah, berawal dari hadis ini, itu sebenarnya ada takwa di belakang. Sebenarnya sudah lebih dari cukup motivasi gitu yang menjadikan kita tetap semangat di situasi dan kondisi manapun. Maka pertama kita pasti akan bertanya, terus tugas aku ini apa gitu sebagai seorang muslimah. Pertama tugas sebagai diri dulu kan, sebagai Purwati Kasmaja gitu misalnya. Ibu tuh tugasnya ngapain gitu. Terus setiap perempuan itu pasti tugasnya itu
apa sebagai pribadi itu sebagai hamba Allah dulu, karena sebagai hamba Allah otomatis kan dia seorang wanita muslimah itu harus menjaga sholat 5 waktu udah pasti kan, karena tugasnya itu menjadi hamba Allah kan, menjadi orang yang melaksanakan syariat Allah, itu tugas pribadi nih. Berarti harus tetap menjaga sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan ya rukun Islam tadi diantaranya kan, rukun Islam itu dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji kalau mampu. Kemudian tugas yang lain misalnya terkait dengan hadis tadi, taat kepada suami dan memuliakannya. Soleh di belakang lah ya. Jadi taat kepada suami dan memuliakannya. Terus ya selanjutnya adalah dari hadis tadi itu misalnya tugas saya sebagai pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kehormatan diri dan memuliakan diri. Dia memuliakan diri itu caranya dengan kayak kalau masih itu ya menjauhi zina, kemudian menutup aurat, itu adalah memuliakan diri sendiri. Kemudian mendidik putra-putri bagi yang sudah punya anak, nanti kaitannya nanti akan saya terangkan gimana bukan cara mendidik ya, pengalamanku gitu ya. Kemudian perbanyak zikir gitu, karena wanita tuh gampang galau ketika kondisi hormonnya tuh nggak seimbang. Maka satu-satunya jalan untuk tidak galau itu perbanyak zikir. Karena jika zikir kita jadi lupa untuk galau, karena kan kita sibuk zikir. Zikir itu bukan hanya di mulut doang, tapi dari hati kan, kayak mengingat Allah dan kebesarannya itu dari hati, sehingga antara lisan dan hati itu sama, sehingga kegalauan kita bisa lupa karena kita mengingat Allah kan. Seperti mungkin Ustadz juga sudah banyak bilang di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena wanita kadang-kala ya itu karena hormon yang pada saat nggak seimbang itu gampang galau, tapi ada jalan keluarnya kalau kita banyak berzikir. Kemudian tentu saja kayak berakhlak baik. Ini kan tugas pribadi dulu nih tadi. Kemudian yang paling penting adalah selalu belajar atau mempelajari akidah dan tauhid gitu. Karena kalau akidah dan tauhidnya salah, itu akan mempengaruhi semua amalan. Jadi gimana caranya atau ilmu-ilmu apa saja yang perlu kita ketahui untuk menjauhi dari segala kemusyrikan atau kekufuran. Itu adalah yang disebut akidah dan tauhid itu. Tauhid atau akidah. Tauhid dan akidah yang benar. Nah itu sebagai pribadi, seorang muslimah tuh harus senantiasa up to date-nya tuh begitu. Jadi belajar tidak pernah berhenti. Yang benar-benar kayak mengkhususkan diri, kalau buat saya tuh misalnya sehari minimal 1 jam duduk dengan ceramah, saya bawa buku, mencatat, dan menghafalkan seolah-olah saya sedang berada di depan ustadz itu. Ustadz mana saja kita bisa ikuti kajiannya kan. Tapi kita rutin sebagaimana, jadi nggak ada alasan bisa tinggal di Jepang terus kita nggak bisa ngaji, nggak bisa ketemu teman-teman, terus tidak menambah ilmu gitu. Karena kalau kita belajar dengan ustadz, kita tidak mencatat, kita tidak menghafal, kita tidak memahami, percuma juga datengin kajian-kajian dimanapun kita berada gitu. Sebenarnya bukan datang ke kajiannya, tetapi seberapa banyak hal yang bisa kita garis bawahi dan dibawa pulang sebagai amalan di rumah gitu. Itu baru yang disebut mengaji gitu, mengkaji gitu. Itu jadi tadi tugas sebagai pribadi menjadi hamba Allah tuh begitulah, konsekuen lah, karena kita bilang beragama Islam, kemudian meyakini rukun Islam, dan melaksanakan rukun Islam tadi. Terus kemudian setelah menjadi pribadi, tentu saja saat ini saya menjadi seorang ibu kan. Menjadi seorang istri dulu, menjadi seorang istri. Dulu ketika saya menikah dengan mu'alaf Jepang,
itu apa ya, hal yang membuat saya percaya diri untuk meyakini wah ini jodoh dari Allah tuh ketika eh, dia itu ngetes bacaan Quran saya gitu. Jadi ngetes bacaan Quran saya waktu itu karena saya takut salah, jadi aku baca Qurannya yang memang sudah hafal. Jadi waktu itu dari kecil saya tuh sering dengerin ayah saya Allahu yarham, ayah saya membaca surat Yasin setiap hari Jumat. Jadi kayak hafal gitu. Jadi ketika aku dicek bacaan Qur'annya itu, uh, ini boleh ini ya loh, boleh boleh nanya-nanya di antara ini loh obrolan kita, ngobrol aja ya guys. Bukan kayak ceramah gitu ya. Jadi di antara surat yang saya bacakan untuk show off waktu itu ketika ditanya calon suami waktu itu aku baca surat Yasin. Nah, ketika baca surat Yasin dia kayak ngerasa amazing banget gitu bahwa bacaan saya tuh bagus. Dalam arti ya iyalah gitu. Maksudnya mau aku hafal gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika ditanya gitu, kamu itu siapa gitu. Udah tahu kan gimana saya ketemu dengan suami ceritanya? Ah, mau diceritain? Mau dong diceritain. Oh, diam deh. Wah. Di novel Sakura Nectar yang nggak jadi-jadi. Oh iya, ada novelnya, Mbak. Nggak novel abal-abal. Wah. Dikit cerita. Ini apa sih, kalau tips, tadi kan sebagai pribadi ya, pasti semua harus konsekuen tadi yang saya sampaikan. Bahwa sebenarnya hidup kita itu harus bergantung waktu sholat. Aktivitas kita harus apa ya, bergantung dengan waktu sholat. Jadi setiap hari itu manajemen waktunya, kalau misalnya kiat manajemen waktunya, aku loncat ke topik yang ketiga. Manajemen waktu aku tuh gimana memanage waktu di antara waktu sholat gitu. Saya belajar dari suami, dari Bang Salman itu. Jadi setiap ada kegiatan dia pasti ukurannya tuh waktu sholat. Misalnya dari kita mau pergi kemana gitu. Pagi hari tuh udah harus sudah fix gitu. Misalnya dari jam 5 sampai jam 7 pagi ini waktu untuk kayak kalau baca Quran, belajar, kalau pasti pokoknya waktu dimana kayak me time-nya kita masing-masing, ataupun biasanya belajar bersama juga di pagi hari kayak tausiah pagi gitu. Itu sejak dari jam 5 lah. Kita nggak ngelihat waktu subuhnya atau karena kan berubah-ubah, tapi kita fix ke jamnya. Jadi kalau misalnya kita harus bangun lebih awal, misalnya kalau di musim panas ya, maka tetap aja jam 5 itu harus dimulai aktivitas gitu. Nanti misalnya ada perencana mau pergi gitu, pasti dihitung ini perginya sampai kira-kira sampai sana jam berapa, waktu zuhurnya jam berapa gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang kira-kira nabrak waktu sholat, solusinya kayak gimana. Jadi dari pagi itu udah di planning sehari 5 waktu sholat itu gimana caranya on time gitu, maksudnya masuk dalam waktu. Kalau misalnya kira-kira kepergian kita itu yaitu masuk waktu sholat, maka kita harus berhenti di mana, cara sholatnya di mana, gimana. Oh, ini detail banget sebelum pergi dari rumah atau ada kegiatan lain gitu. Kemudian dari waktu zuhur ke waktu asar juga gitu. Aktivitasnya apa dari asar ke gitu. Jadi semua pekerjaan itu berdasarkan waktu sholat gitu. Nah, kalau malam hari lebih panjang lagi karena kebanyakan waktu untuk keluarga. Ini background-nya banyak banget sih di belakang untuk pakai background. Gitu. Jadi tadi mau cerita nggak sih yang kiatnya atau pengalaman saya kenapa ketika menikah dengan mu'alaf. Suatu hari
Ini dibatasin waktunya ya. Nah, tolong dikasih dibatasin. Iya. Mungkin ada kalau teman-teman yang lain juga sudah pernah dengar kali, kalau nggak pernah juga saya tulis atau orang yang menulis cerita. Jadi waktu itu saya sudah 30 tahun, terus saya dia sangat sama Pak Alham untuk anaknya. Nah, waktu pertama datang ke Jepang itu kan ngajarnya untuk orang Indonesia yang sedang tinggal di Jepang, anak-anak Indonesia yang tinggal di Jepang, dan tentu saja saya nggak punya pengetahuan bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang sama sekali, karena yang untuk ngajarin orang Indonesia kan. Tapi ketika datang ke Jepang, berasa bodoh banget karena nggak ngerti apa-apa, ngertinya bahasa Indonesia. Begitu keluar nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan kayak Hippo Family Club, jadi ibu-ibu Jepang yang belajar 12 bahasa asing. Nah, saya termasuk yang sering diajakin sama ibu-ibu Hippo Family Club itu. Nah, dari situ saya sedikit banyak diajari bahasa Jepang lah secara conversation, tapi bukan menulis ataupun membaca, tapi percakapan aja gitu. Karena saya disuruh sering ngomong bahasa Indonesia dan mereka yang mendengarkan. Akhirnya sampai di Jepang selama 6 bulan itu saya belajar bahasa Inggris otodidak, baca-baca bukunya almarhum Pak Zamardi. Kemudian saya juga ikut kajian langsung dengan ustazah dari Syria, namanya Ustazah Usaimah. Itu dalam bahasa Inggris. Jadi ketika belajar ngaji itu, semua materi itu sono mama ditulis. Jadi spellingnya salah juga nggak apa-apa. Sampai di rumah, saya buka kamus, baru dibenerin gitu. Cara nulisnya, spellingnya, dan sebagainya. Bener-bener sangat berat gitu. Waktu itu saya ngaji pakai bahasa Inggris, terus nggak sampai di rumah baru justru di situ ada hikmahnya. Karena apa? Berarti karena saya ingin tahu, kata-kata itu jadi diingat sampai sekarang. Terminologi terminologi bahasa Inggris dalam bahasa agama gitu loh. Pokoknya selama 6 bulan biidznillah saya berdoa pada ya Allah, berikan saya kefahaman gitu. Terus dan kemampuan bagi Allah kun fayakun gitu. Apapun bisa terjadi, dan bagi Allah sangat mudah menjadikan saya paham bahasa Inggris dulu gitu sebelum bahasa Jepang. Pokoknya dalam waktu 6 bulan itu tiba-tiba lancar aja bahasa Inggris gitu. Ngerti aja orang ngomong apa gitu. Terus 6 bulan kemudian saya diminta ngajar di Kobe, Masjid Kobe untuk anak-anak internasional gitu, karena ada beberapa negara yang ikut ngaji di situ. Mau nggak mau kemampuan bahasa Inggris saya mulai meningkat gitu. Tapi masih belum banyak ngomong, cuma menyerap aja gitu. Nah, 1,5 tahun kemudian ya, loncat cerita, suatu hari saya dapet kayak belajar bahasa Jepang secara gratis selama 1 atau 2 minggu gitu di YMCA. YMCA itu kepanjangannya apa ya? Saya lupa. Nah, jadi hampir setiap hari itu biasanya kan kalau ngajar ngaji hanya Sabtu Minggu. Tapi pada saat aku dapat kursus gratis itu, aku datang setiap hari ke masjid karena harus sholat zuhur. Singkat cerita, hari Jumat saya menunggu bapak-bapak keluar dari masjid semuanya, karena malu kan, semua kan bapak-bapak, perempuan nggak ada yang sholat di masjid, kayak nggak ada yang sholat Jumat di Masjid Kobe itu. Jadi saya nungguin sampai saya kira udah nggak ada bapak-bapak yang keluar, terus akhirnya saya masuk untuk sholat duhur. Pada saat masuk masjid itu aku buka sepatu, tiba-tiba ada suara ngucapin salam, assalamualaikum. Tapi biasanya di Masjid Kobe itu kan sangat terjaga banget itu hijabnya ya. Jadi laki-laki di bawah, perempuan di lantai 2. Biasanya saya jawab salam tanpa melihat siapa orangnya. Pokoknya ada laki-laki ngucapin salam, waalaikumsalam itu. Kayak, tapi pada saat itu saya penasaran kok kayak suaranya rada cadel gitu. Kayak akhirnya saya noleh gitu kan, waalaikumsalam gitu. Pas aku toleh, loh, orang Jepang. Ya pertama kali selama 1 tahun sekali tuh saya ngeliat orang Jepang ngucapin salam ke saya dan laki-laki gitu. Dan waktu itu
kayak anak muda gitu, masih muda gitu. Umurnya waktu itu, sekarang baru tahu, waktu itu usianya baru 24 tahun. Ternyata yang ngucapin salam tuh suami saya, calon suami saya. Jadi berawal ucapan salam tuh saya jawab, Waalaikumsalam. Terus aku langsung tanya pasti, are you Muslim gitu. Terus, me of course, dia bilang gitu. Oh, terus aku bilang, oh congratulations gitu. Nah, singkat cerita, beliau minta alamat email saya, ada hal yang ingin ditanyakan gitu. Pokoknya benar-benar singkat ceritanya gitu. Ya, hari itu, biiznillah, saya tadi malam itu baru dibikinin alamat email sama temenku dari Malaysia, namanya Nurjannah. Nurjannah disebut namanya nih. Jadi, karena saya tuh gaptek teknologi sama sekali nggak ngerti komputer gitu. Jadi dibikin Bu Pur, saya biasanya panggil Bu Pur. Bu Pur bikin email aja, nanti bisa chatting sama teman-teman yang lain dari negara mana gitu-gitulah. Bisa belajar bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Jadilah hari itu bertemu Bang Salman, kemudian tuker-tukeran email address tanpa sebab apapun gitu. Judulnya diminta email address, kasih aja. Dan saya nggak punya HP atau apa, nggak punya. Udah, kayak gitu awal. Kemudian di hari berikutnya ingin bertemu lagi, tapi saya bilang, saya penasaran pasti kan, ada anak muda kok masuk Islam, kenapa? Pasti gitu orang Indonesia kan. Pengen tanya kenapa masuk Islam, apa yang membuat. Jadi, pas saya pulang, Nurjannah itu sedang murojaah Quran, hafalannya dengan saya gitu. Jadi setiap hari itu datang ke rumah, kemudian cek email, dibilang, Bu Pur, ini ada email dari Sugimoto, Kyoichiro Sugimoto gitu. Terus, oh isinya apa? Nah, dibacain sama Nurjannah. Katanya, ini orang mau ketemu lagi di masjid. Karena memang satu-satunya orang yang tahu alamat email saya itu dia doang, dan baru dibikin kemarin kan emailnya itu. Ya aku inget lah gitu, oh orang itu. Aku juga pengen tahu gitu, oh kebetulan nih aku pengen nanya gitu, kenapa dia masuk Islam gitu. Terus setelah itu, jadi untuk cari momen supaya saya bisa nanya, saya bilang, ajarin saya bahasa Jepang dong gitu, karena saya memang nggak bisa bahasa Jepang. Pada saat minta diajarin bahasa Jepang itu, ternyata beliau nggak mau ngeliat wajah saya gitu. Takwa. Oh, oke. Maaf ya. Ya, intinya gitu, pas akhirnya saya sadar gitu, oh ini orang menjaga pandangan banget gitu. Jadinya saya kayak tersinggung. Aku kan orang tua gitu, aku kan, ya aku ngerasa, lah aku deh Muslim 30 tahun, dia anak baru kemarin sok tahu banget gitu. Jadi aku ngerasa tersinggung gitu kan. Aku bilang, kalau nggak mau ngajarin bahasa Jepang, bilang dong gitu, jangan saya dibikin malu, karena kan saya kan baca buku di library gitu, terus saya minta disimak, terus jawabnya gini, naturally someday you will understand Japanese gitu. Lah, apa hubungannya gitu kan? Akhirnya saya agak tersinggung, akhirnya udah selesai, nggak jadi belajar itu. Ternyata kayak dia tuh nggak, sebenarnya mau bilang, ini kan di library cuma aku dan kamu gitu, selain nggak ada orang lain gitu di situ, dan itu library-nya di masjid gitu. Cuma mungkin orang Jepang nggak bisa ngomong atau gimana, intinya saya bisa paham bahwa dia tuh sebenarnya risih banget saya minta untuk ngajarin bahasa Jepang di situ gitu. Terus udah hari itu selesai, terus berarti itu 2 kali ketemu. Ketiga kali ketemunya itu ketika lagi-lagi saya sholat di masjid, dia bilang gini, kalau mau belajar bahasa Jepang, saya kasih tahu bukunya yang ada bahasa Indonesianya gitu, Minano Nihongo 1 gitu. Kamu bisa beli di toko buku apa gitu, nggak tahu namanya. Nanti aku kasih tahu, katanya deket Eki itu. Dan dia pakai bahasa Inggris, aku ngerti ininya apa, ngerti maksudnya ngomong kayak gitu, tapi nggak bisa jawab kan. Terus saya juga malu gitu. Akhirnya hari ketiga tuh ceritanya, ya udah aku mau beli bukunya. Bismillah itu pada saat saya mau ke Eki, udah kayak drama banget.
itu aku jatuh kesleo kakinya kan, kesleo kakinya, dan saya nggak tahu kalau beliau tuh ada di belakang saya, apakah dia ngikutin aku atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas ketika saya jatuh, benar-benar jatuh, dia mau nolongin, terus saya bilang, don't touch me, gitu. Misalnya gitu doang. Terus, no, 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 no. Dia bilang, ini kamu jatuhnya kan ke pinggir jalan, kanan kiri ada trotoar, terus kalau ke sebelah kiri itu jalan raya, tapi kalau sebelah kanan itu jalan untuk jalan kaki gitu. Jadi dia bilang, ini jalan raya gitu, itu bahaya kalau ada mobil. Lebih baik, kayaknya dia mau lebih baik kamu minggirnya ke arah yang untuk jalan kaki. Di sebelah sana tuh kayak ada tangga, tapi yang nggak digunakan, kayak ada store gitu. Kan suka ada tangga di belakang gedung. Nah, pintu tuh kayak pintu darurat, jadi tangganya tuh nggak bakalan dilewatin orang. Kamu istirahat di situ aja gitu. Saya juga nggak tahu kenapa beliau ada di belakang saya. Pokoknya bismillah kayak gitu. Akhirnya, nah di hari ketiga ini yang momen luar biasa. Jadi saya anterin ke Indian restoran untuk dikompres kakinya karena memang betul-betul bengkak. Saya nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya saya coba gerakin angle-nya itu, terus sedikit saya jalan, akhirnya dikompres, minta air di situ, jadi kayak pakai handuk hangat gitu. Nah di situ nggak ada pembicaraan apa-apa. Terus tiba-tiba dia minta buku catatan saya gitu, boleh nggak saya pinjam buku catatan kamu gitu, notebook. Terus di meja itulah beliau nulis gini, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah gitu. My name is Muhammad Salman Sugimoto gitu. Berniat untuk menikahi terus di situ ditanya what's your name gitu. Jadi kita tuh nggak tahu namanya. Jadi hari ketiga ditanya baru nanya nama saya siapa gitu. My name gitu, Purwati Kasmaja. Spelling wah katanya. Spellingnya apa gitu. PURWTI gitu. Terus if Allah wish gitu. Terus dia tanda tangan, kemudian saya diminta tanda tangan. Nah, masalahnya kenapa saya mau, karena aku nggak tahu yang ditulis. Sekarang saya tahu artinya itu, tapi kalau itu saya nggak maksudnya apa. In the name, maksudnya saya berniat untuk menikahi maksudnya Purwati Kasmaja itu, waktu itu saya belum tahu artinya kan, dalam bahasa Inggris kan ditulisnya. Dan aku nurut aja, suruh tanda tangan, terus ditutup bukunya, tutup gitu. Terus diserahin gitu. Ini tolong pegang janji saya gitu. Ya, habis itu saya pulang gitu aja. Coba dia bilang, karena kamu bengkak, boleh nggak diantar sampai rumah? Aku bilang, oh nggak boleh gitu. Aku bisa bisa kalau ketahuan Pak Zamarin tadi disangkain aku ngapain gitu, bawa apa. Bilang, enggak, cuma sekedar ingin pastikan kamu selamat sampai rumah. Dia maksa gitu. Akhirnya, karena memang benar-benar saya pincang gitu. Terus akhirnya saya bilang, boleh ngelihat saya, tapi kita berdirinya di gerbong yang beda gitu. Kamu gerbong, jadi 2 gerbong yang beda. Asal kamu bisa ngelihat aku dari jauh aja udah cukup gitu. Pastikan aku baik-baik aja gitu. Ya udah, setuju deh. Ya udah, saya akan di gerbong berikutnya, maksudnya selanjutnya. Jadi beda gerbong gitu, ngelihat dari jauh. Terus sampai dengan Eki Sukugawa namanya. Kemudian dari Eki itu kan jalan. Aku bilang, kamu nggak boleh ngikutin tahu rumahku gitu, karena itu rumah yang aku tempatin belakang 500 meter sudah ada kameranya di mana-mana. Aku bilangnya kayak gitu. Intinya alhamdulillah cuma pastikan aku selamat sampai di rumah. Jadi dia ngeliat mungkin 500 meter gitu, terus aku kasih bapak, pulang udah sana, pulang, aku nggak apa-apa gitu. Nah, sampai rumah baru kasih tahu ke Mbak Rina, almarhumah Mbak Rina, ya istrinya Pak Zamar itu, kalau saya baru dapat tulisan seperti ini. Ya Allah, di rumah tuh heboh banget pas dibaca gitu. Bubur ini dilamar sama orang Jepang gitu. Rame banget. Di rumah ada pembantu satu kan.
terus ada Mbak Rina, ada anaknya 2 waktu itu kan, baru anaknya 2. Terus langsung dia telepon, pas Pak Zamari lagi ada tugas ke Indonesia. Telepon, ayah, Bu Pur dilamar sama orang Jepang. Aku bilang, kenapa heboh? Terus namanya Sugimoto gitu. Terus dari seberang sana, dari Indonesia gini, Bu Pur, pokoknya Bu Pur harus mau. Itu orang saya tahu gitu. Jangan dijawab dulu, jangan. Itu saya kenal dia tuh mahasiswa S2 di Kobe Daigaku gitu. Dia tuh aktif banget dakwahnya di mana-mana gitu. Aku tuh nol, aku nggak tahu siapa dia gitu. Baru kan kenalannya juga belum selesai kenalan kan gitu. Baru prosesnya kayak gitu. Akhirnya, itulah sampai dengan Pak Zamari balik, barulah itu kehebohan itu semakin menjadi-jadi, bahwa kayak semua orang bilang, kamu harus terima dia. Nah, di balik kisah itu sebenarnya, mungkin selama 3 bulan berturut-turut itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, umurku sudah 30 tahun, udah kayak apa coba? Kayak Nabi Zakaria itu kan, ya Allah, tulangku sudah gimana gitu ya, yang berdoa untuk dapat anak itu. Apa Nabi Ibrahim itu kan. Aku juga ikut-ikutan gayanya gitu, ya Allah, umurku sudah 30 tahun gitu. Sementara engkau tahu ya Allah bahwa usia kesuburan seorang wanita tuh antara segini dan segini gitu. Aku pengen nikah gitu, pengen punya suami, tapi gimana mau nikah walaupun ada calonnya tapi di Indonesia, dan aku baru balik setelah 4 tahun kerja kontrak kerja di Jepang itu gitu kan. Nanti gimana, berarti 34 tahun, sementara aku pengen punya anak minimal ya 2 atau 3 atau 5 gitu kan. Pokoknya kayak gitu lah, curhat sama Allah. Dan saking saya pengen banget punya suami itu, saya sholat puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak, saya terus aja gitu. Dan sama pembantunya Mbak Rina itu setiap hari baca Quran tuh, jadi sebulan hatam 2 kali, bareng-bareng. Jadi saya kan guru privat mereka di rumah kan. Jadi dari pembantunya, istrinya, anak-anaknya tuh aku yang ngajarin gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang putra-putri Pak Zamari itu hafiz Quran. Bukan hanya 2 saja yang dibawa ke Jepang, kan 2, tapi setelah itu lahir adik-adiknya itu juga semuanya ada di pesantren. Masya Allah. Gitu. Intinya setelah itu baru nggak lama kemudian kayak dikenalin sama orang tuanya. Waktunya cepat banget lah. Dan saya tuh belum bilang iya apa enggaknya, tapi semua imam masjid, terus ustazah Usaimah, semuanya temen-temennya Bang Salman, rupanya ada juga yang kuliah di Kobe Daigaku. Aku tuh mengenal beliau semua, kecuali saya yang nggak kenal gitu. Jadi saya tuh nggak kenal siapa dia. Dan saya ingin bertanya, bagaimana saya bilang iya kalau saya nggak kenal kamu gitu. Terus dia bilang, perkenalkan, nama saya Sugimoto Kyoichiro gitu. Aku lahir di Jepang, orang bilang, makanya aku disebut orang Jepang. Segitu doang gitu, selalu bilang gitu. That's all gitu. Terus ya nggak mungkin lah, orang mau nikah itu kan harus ini banyak ini. Dia bilang, kamu tahu nggak, meskipun orang sudah menikah, dalam perjalanan pernikahan tuh paling 50% doang, kita cukup taunya 50% doang. Pokoknya itu, intinya nggak penting-penting banget, yang penting kan sama-sama taat kepada Allah gitu. Terus ketika saya bilang, loh kamu tuh umurnya baru 24, aku udah 30 tahun kan. Aku mau bilang, ya gue tuh udah tua banget, gimana ya. Terus akhirnya, saya kan sudah tua, umurnya 30 tahun. Terus dijawabnya gini, saya tuh lebih beruntung dari Rasulullah SAW gitu. Wah, kaget. Beruntung gimana gitu. Karena istri saya itu lebih muda dari istrinya Rasulullah SAW gitu. Jadi, nah, ya udah, ketika kayak kalimat-kalimatnya itu orang menurut aku tuh aneh gitu dan percaya diri banget gitu, akhirnya ya sudahlah, kalau memang prinsipnya seperti itu, ya udah diproses. Dan berarti 3 kali ketemu langsung dilamar, kemudian orang tuanya datang ke Kobe. Saya pikir hari itu cuma kenalan, ternyata lamaran katanya. Dan saya tuh nggak ngerasain lamaran tuh rasanya kayak gimana. Pokoknya
diajak ganti baju pakai kayak kebayanya Mbak Rina lah gitu. Masak, dan saya nggak ngerti mereka ngomong apa, saya tuh nggak ngerti. Aku di dapur aja bantuin pembantunya masak gitu, makan seperti biasa, tapi apa yang dibahas tuh nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Akhirnya keputusannya baru dikasih tahu sama Bu Pur, insya Allah pernikahannya tuh bulan Januari tanggal 20, ini susunan panitianya gitu. Dan itu kan kenal tuh bulan Agustus kan, September, Oktober, November, Desember, sekitar prosesnya 4 bulan kan, 4 bulan untuk ini ononya gitu. Nah, mereka punya keputusan sendiri, hari, tanggal, bulan, semuanya. Terus saya diminta untuk ngurus surat-surat nikah dan sebagainya gitu. Terus saya minta izin ke orang tua, pas telepon gini, wah ini udah panjangan, udahlah, jangan ini. Singkatnya kayak gitu. Kenapa saya menikah dengan beliau? Karena luar biasa percaya diri bahwa dia bilang semuanya nggak apa-apa asal sama-sama taat kepada Allah gitu. Kemudian itu kenapa terus peran aku sebagai istri, dia kan mualaf. Dulu aku ngerasa bahwa ini didengerin nggak sih, kayak ngomong sendirian. Habisina. Iya, Dengar Mbak Ipur. Jadi ketika saya menikahi let's say kayak anak muda, terus menurut aku tuh ngerti apa tentang Islam, aku yang udah tua, udah kayak guru ngaji gitu. Tapi pas percaya dirinya gini, dia tuh di kamarnya cuma ada satu futong kecil, punya fry pan satu sama piring satu. Berani-beraninya gitu ngawinin anak orang. Jadi, dan waktu nikah hanya punya uang 40.000 itu hasil baito dia gitu. Tapi mungkin karena saya juga banyak nggak ngerti gitu, jadi semua Allahu Akbar. Jadi mungkin bagi nggak ada yang jomblo ya di sini, teman-teman kiat-kiat supaya dipilihkan Allah tuh karena memang keyakinan aku pada Allah tuh pengen nikah itu dipilihkan oleh Allah. Kalau Allah yang milih, semuanya akan baik-baik saja. Nah, ketika datang laki-laki baik, menurut saya laki-laki baik kan, karena umur baru segitu, terus dia bilang semuanya nggak apa-apa asal sama-sama taat kepada Allah. Itu kan poin banget yang sampai hari ini aku pegang ya gitu. Iya, jadi setiap ada perbedaan masalah ini ono, ditanya, aku taat gak kepada Allah? Sejauh saya taat kepada Allah, ya nggak apa-apa gitu. Kan beda, terus beda pendapat, beda apa. Tanya lagi, aku taat gak kepada Allah? Terus taatnya seorang wanita kepada Allah tadi yang hadis tadi kan, apabila sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan taat kepada suami, memuliakan suami, jadi bagimu surga lewat pintu mana aja gitu. Jadi kembali lagi, sayanya taat nggak kepada Allah. Kalau taat kepada Allah berarti taat kepada suami. Nah, taat kepada suami itu bukan nurut apa gitu. Ya sudah, apa yang menjadikan suami kita kecewa, jangan diulang lagi. Apa yang menjadi suami menyenangkan suami, ya diulang lagi gitu. Simpel kayak gitulah. Karena aku nggak banyak ilmu, tapi aku banyak kayak tafakur gitu. Jadi aku harus gimana gitu. Pernikahan awal itu nggak banyak komunikasi kan, saya nggak bisa ngomong bahasa Jepang, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya lebih banyak mendengar. Jadi saya menyerap semua tuh suami. Wah, jadi kebalik ini dalam dunia pernikahan aku. Biasanya perempuan cerewet, ini laki-laki yang cerewet. Jadi semua diajarin. Semua hal diajarin. Dia ngomong aja pakai bahasa Inggris. Kadang tesisnya dia saya harus baca, meskipun bacaannya salah gitu, biarin aja salah katanya gitu. Aku terus saya suruh baca buku tebel-tebel bukunya dia gitu, walaupun saya nggak ngerti artinya. Ya, itu mungkin cara Allah mendidik saya gitu, meskipun saya tidak punya pendidikan tinggi, tapi cara Allah, kalau saya baca bukunya otomatis kan mau nggak mau ada yang nempel di otak, walaupun itu disuruh suami gitu. Sampai hari ini juga begitu, jadi kayak ada tugas-tugas belajar dari suami.
yang dulu aku pikir dia nggak ngerti apa-apa tentang Islam, sekarang terbolak-balik gitu. Nah, ketika saya punya suami, maka saya punya tujuan gini, karena aku guru ngaji ya, guru lah, kayak bu guru, kayak titel bu guru tuh udah melekat banget di saya gitu ya. Jadi kayak seolah-olah dia suamiku tapi murid saya, jadi saya angkat jadi murid saya. Maka semua pelajaran mengaji yang saya ngaji dengan siapapun itu langsung disampaikan ke suami lagi. Kalau saya ikut kajian atau ikut belajar di sana sini itu dengan Ustazah Usaimah tadi, di rumah dengan terbata-bata bahasa Inggris saya sampaikan ke suami. Rupanya suami mendengar dan bener-bener dipakai gitu. Jadi misalnya gini, tadi saya belajar ini loh, sholat apa gitu, misalnya bacaan apa, dan itu benar-benar dikerjakan sama dia gitu. Itu bertahun-tahun gitu kan, setiap saya dengerin ceramah apa, dia minta diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebisa saya gitu. Jadi istilahnya murid pertama saya di Jepang, Bang Salman itu yang orang Jepang gitu istilahnya. Gitu, jadi menjadikan suami itu jadi objek dakwah. Artinya sebelum saya dakwah ke suami, aku harus pakai dulu gitu. Kalau enggak nanti tanggung jawab aku gimana gitu. Makanya kenapa akhirnya ruang lingkup kita berdua sekarang di dunia dakwah tuh karena ternyata dengan ada semangat dakwah ke orang lain, terutama orang terdekat kita, kayak memacu diri saya juga harus melaksanakan apa yang saya sampaikan gitu. Jadinya hari demi hari kebaikan ilmu yang didapat itu kayak bisa dirasakan oleh suami, keluarga, teman-teman deket gitu. Jadi kemudian setelah punya anak, gimana menanamkan akidah kepada anak. Sebelum saya mengkhawatirkan akidahnya anak, maka saya pertama kali mengkhawatirkan akidah aku gitu. Aku udah bener belum? Dulu kan Bang Salman kuliahnya di Islamic Education di Universitas Antarbangsa Malaysia itu. Jadi dulu kita berpikiran bahwa anak adalah kayak pengen punya anak soleh supaya nanti bisa membantu orang tuanya masuk surga gitu. Ternyata semakin belajar, loh kenapa gitu masuk surga gara-gara pengen punya anak yang soleh? Bukankah surga itu rahmat Allah? Terus kenapa nggak gue aja masuk surga duluan gitu? Jadi kita berdua itu semangatnya, ya gue dulu dong masuk surga. Masa gue ngarepin anak masuk surga dulu terus nolongin gue? Emang mau gitu nyobain neraka gitu? Nah, berawal itu jadi aku dulu. Jadi aku dulu perbaiki. Jadi dari sholatnya, dari puasa sunnahnya, dari baca Qur'annya, dari sedekahnya gitu. Aku dulu. Jadi di situ baru berasa wastabikul khairat antara suami dan istri gitu. Jadi saya dan suami itu wastabikul khairatnya, aku dulu karena aku pengen masuk surga supaya kalau orang yang bisa masuk surga itu dia memberi syafaat ke tujuh turunan atau 7 orang gitu. Nah, ketika prinsipnya aku dulu harus selamat, itu merubah segala-galanya dari yang cara berpikir dulu gitu, misalnya pola didik orang tua kita, jadi saya berubah. Jadi berpikir bahwa anak itu adalah yang membuat saya bahagia. Hadirnya anak adalah anugerah dan anak itu adalah amanah. Semua orang pasti tahu, tetapi kita nggak boleh terhadap anak tuh kayak ada ultimatum atau dijudge dulu gitu. Kamu kalau nggak sholat ntar Allah marah loh. Kalau kamu nggak ini nanti begini nanti begitu gitu. Karena belum tentu nanti begini nanti begitu. Kenapa kita harus negatif dulu kepada anak gitu? Masa iya kita mau gitu? Misalnya kamu nih nggak mau sholat nanti apalah gitu. Jadi bahasanya dirubah gara-gara semangatnya aku dulu pengen masuk surga. Seperti yang sudah terkenal perkataan bahwa jagalah dirimu dulu kan dan keluargamu dari api neraka. Jadi aku dulu gimana caranya aku masuk surga duluan gitu. Jadi
kita nggak membebani masuk surga tuh oleh anak kita ataupun suami kita ataupun orang tua kita atau siapapun. Pokoknya judulnya fokus, gue pengen masuk surga, caranya gimana. Tidak ada jalan lain kecuali barang siapa yang dijamin masuk surga, gimana caranya. Menjadi orang yang rela diatur Allah. Jadi saya memutuskan saya harus rela diatur sama Allah. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kan. Nah, sampai kasih nama takwa. Anak saya namanya takwa. Karena pengen jadi orang yang bertakwa. Sayanya ya, bukan dia gitu kan. Supaya pengingat diri gitu. Jadi orang yang bertakwa baginya masuk surga. Nah, yakin nggak gitu bahwa kita tuh termasuk orang yang bertakwa? Nah, caranya gimana? Tanya lagi ke saya, apakah saya rela diatur sama Allah? Misalnya disuruh sholat, mau. Namanya rela kan? Gembira gitu kan? Coba kalau kalian rela diapain sama siapa? Sama anak. Rela kan di mungkin diapain gitu sama anak. Kita rela kan? Kita gembira kan? Nah, gimana caranya supaya ketika saya sholat, hati saya gembira gitu. Kayak, apa ya, waktu sholat itu ditungguin gitu, menunggu waktu sholat itu gembira. Itu kan artinya saya rela diatur Allah, disuruh sholat mau, disuruh pakai hijab mau, disuruh puasa wajib ya, wajib dulu ya, mau gitu. Disuruh sholat sunnah mau gitu. Nah gitu, jadi kalau semangatnya itu berarti kita semuanya bisa masuk surga. Nah, jadi terhadap anak kita tuh nggak murka banget gitu ketika anak itu masih belum bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Date, anak-anak sebelum balik itu udah ahli surga gitu. Dia lebih baik dari saya gitu. Maka jangan sampai ada kepikiran bahwa kamu nih kalau nggak ngaji nanti begini, nanti begini. Ya enggak lah. Sebelum balik, dia tuh masih ahlul jannah. Anak kita semua. Bahkan seluruh anak di dunia, anaknya siapapun, sebelum balik, apabila dia meninggal, langsung masuk surga. Itu janjinya Allah kan, Allahu Akbar. Artinya terhadap anak siapapun, anak saya gitu. Karena dia lebih baik dari saya. Maka saya jadi kayak introspeksi diri, aduh, saya nggak akan lagi memakai pola didik seperti ibu atau bapak saya, maaf ya, bapak almarhum gitu. Jadi nggak akan kayak, tapi karena tadi aku dulu pengen masuk surga, maka setiap lisan kita yang keluar tentang anak itu berupa doa. Fokusnya apa yang saya mau gitu. Aku mau anak itu diselamatkan Allah kan. Ya udah, terus aja. Fokusnya apa yang saya inginkan ke anak itu, bukan yang tidak saya inginkan gitu. Jangan sampai deh anak saya begini, jangan sampai, bukan begitu ucapannya. Jadi ya Allah, aku ingin misalnya soleh, jadi faham Al-Quran, melaksanakan isi Al-Quran, jadi anak yang soleh, taat kepada Allah, rajin ibadah. Kan fokusnya begitu. Aku pengen suatu saat itu menjadi punya keluarga yang diridhoi Allah. Fokusnya apa terhadap anak? Dari cara berpikir kayak gitu, maka ada keajaiban yang muncul berikutnya adalah ketika anak itu nggak harus disuruh sholat lagi. Tiba-tiba anak punya kesadaran sholat sendiri, apa sendiri, berawal dari saya rajin sholat dulu gitu. Rajin sholat, rajin mendoakan mereka, rajin sedekah, gitu. Jadi ini benar-benar bukan omong kosong, ya Allah. Lisan seorang ibu tuh kan doanya makbul ya. Maka kayak haram hukumnya untuk bilang negatif kepada anak gitu loh. Bukan Allah yang mengharamkan, ini bahasa Indonesia sih, bukan bermaksud mengharam-haramkan ya. Maksudnya nggak boleh gitu ya lisan ibu itu ngasih keputusan dulu terhadap anak sebelum ya kita kan nggak tahu, misalnya gini, nanti kalau kamu begini loh, begini begitu, yang negatifnya gitu. Tapi apa yang saya inginkan gitu, misalnya gini, Soleh, kalau kamu rajin sholat, Allah pasti suka. Kalau kamu baca Quran, pahalanya banyak. Jadi bukan kalau tidaknya nggak ada. Jadi kalau yang baik-baik, hasilnya baik-baik gitu loh.
Nah, alhamdulillah, misalnya kayak saya ajarin, saya cium tangan sama suami, anak-anak cium tangan sama saya gitu, walaupun kadang apa sih, apaan sih gitu, masih ya ini budaya Indonesia gitu-gitu. Dan itu ada kerelaan kayak gitu. Sekali lagi kerjasama saya dan suami dalam menanamkan akidah itu berawal dari bertekad saya dan suami dulu gitu, hari demi hari itu meningkat ketaatannya, rela diaturnya Allah tuh lebih ikhlas lagi gitu. Kemudian tadi wanita sebagai pribadi, kemudian sebagai ibu, sebagai istri. Udah ya? Kayaknya udah bisa kejawab belum? Paparannya, aduh abal-abalan banget nih paparannya. Terus gimana caranya aktivitas saya di luar rumah? Jadi saya juga orangnya nggak bisa diem. Kenapa saya selalu bisa keluar rumah? Karena ternyata peran yang paling penting, aku nggak tahu nih apakah bapak-bapak pada ikut dengerin apa enggak. Jadi nggak mungkin ada keberhasilan seorang istri tanpa peran suami atau sebaliknya. Nah, istri itu bukan di belakang suami, tetapi di samping suami. Jadi bisa barengan. Kalau di belakang suami, nanti kita nggak dilihat. Nanti di depan dia sama siapa gitu. Nggak jodang. Jadi intinya kita kalau bisa tuh kita di sampingnya. Dalam kondisi apapun, ada hal yang tidak sama udah pasti. Kalau sama Sumaranai. Tapi kita jadi antara suami Untung masih ada chipstar ya. apa? Di mana ini? Sama Emang harus disembunyikan satu ya buat ini ya, apa-apa tuh. Nah, kalau antara suami istri kesamaannya satu aja, itu sudah mengukuhkan bangunan seluruhnya. Yaitu kesamaan antara suami istri itu pasti sama-sama ingin masuk surga kan. Gitu. Jadi itu patokannya, karena apa? Apapun kesamaannya itu harus selaras dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Bukan sesuai dengan keinginan saya doang atau dia doang gitu. Gitu. Jadi aktivitas di luar rumah, misalnya terhadap lingkungan, kami pernah jadi RT gitu. Kan ini kan orang Jepang semuanya. Kemudian kayak berbagi hadiah ke tetangga, kemudian membersihkan lingkungan, kemudian aktif di masjid. Masjidnya nggak masjid sendiri aja, nggak dekat rumah aja, tapi beberapa masjid gitu. Terus hadir di setiap kesempatan kalau ada kajian ataupun kegiatan-kegiatan keislaman ataupun ke luar negeri barangkali training dakwah, selalu bersama suami. Sekali lagi saya dan dia bagaikan langit dan bumi, janganlah bagaikan Jakarta dan Jepang lah, jangan jauh-jauh langit dan bumi. Beda banget gitu. Jadi, tapi kita selalu mencari yang sama apa gitu. Oh ternyata kita sama-sama, ya itu sama-sama ingin masuk surga. Maka kekurangan suami itu jadi ketutup, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus kita senang berbagi ilmu, terus menebar manfaat, selalu semangatnya memberi gitu. Jadi sebelum menikah mungkin bayangan saya tuh kayak dicintai, disayangi, diperhatiin, dididi semuanya. Tapi ketika menikah, maka kata kerja di menjadi me. Nah, jadi aku dulu yang me gitu, isi sendiri deh. Nanti hasilnya akan ada kejutan dari Allah. Jadi biarlah aku dulu yang memperhatikan dia, mencintai dia, pokoknya mengurus semuanya. Abis itu selesai gitu. Karena suami bisa apa sih tanpa izin Allah? Nah, baru kepada Allah itu kita geber itu doa-doa untuk suami, untuk kebaikan kepada suami.
kekesalan kita kepada suami, cerita semua ke Allah gitu kan cerita temen tadi diceritain lagi ke orang, ceritanya ke Allah gitu, ngadunya sama Allah, semua disampaikan. Sebenarnya nggak disampaikan juga Allah Maha tahu, tapi itu bisa terwujud kalau tuh kita deket-deket maksud benar-benar deket-deket dengan Allah tuh lebih deket lagi. Caranya gimana? Yaitu setiap nafas itu, saya tuh kadang kayak bisa merasakan nafas yang keluar masuk dari hidung mulut gitu ya. Gimana supaya nafas ini aku nggak rugi, maka aku buat zikir. Kalau lagi pokoknya keinginanku apa gitu, misalnya aku kepengen jadi orang yang penyayang sama suami, kan kadang-kadang sebel juga sama suami ya, supaya aku sayang lagi sama dia gitu, itu aku nafas aku tuh buat zikir dengan sebutan Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau hati aku lagi keras, aku zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, supaya aku dapat kayak siraman Ya Latifnya Allah. Allah yang maha latif gitu, maha lembut gitu kan. Dari zikir itu, kadang kita tuh yaitu tiba-tiba waktu sudah habis aja, tiba-tiba keselnya udah hilang aja. Memang luar biasa cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik, atau Rasulullah SAW tuh mengajarkan kita untuk mengisi waktu dengan zikrullah gitu loh. Karena nanti hati kita tuh dibikin lega sama Allah, dibikin kayak rilis gitu, memaafkan, kemudian menggebu-gebu lagi, mencintai lagi gitu. Begitu selama sepanjang 22 tahun pernikahan itu, lebih banyak serunya gitu, keseruannya gitu, daripada keributannya. Jadi ribut sebentar, terus ya ikutin, gimana sih, kita kan banyak ini nih, teori nih, kita tuh dipraktekin gitu. Misalnya gini, lagi marah, wah gitu, kalau lagi marah duduk, jadi malah lucu gitu, jadi malah ketawa. Jadi aku kesel ngeliat dia kalau lagi marah tuh duduk, masih marah nih gitu, coba rebahan gitu, terus habis itu ntar ditindihin lah apa gitu. Akhirnya jadi benar-benar dipraktekin, dan itu mereda kemarahan gitu. Jadi sekali lagi partisipasi di lingkungan tuh kayak bikin acara dakwah Islam untuk mualaf Jepang, ataupun untuk orang-orang Jepang. Jadi kita bikin kayak waktu itu festival ya, Islamic Festival di mana, di Tokyo. Masya Allah, yang hadir tuh mungkin sekitar 2.000 orang. Kemudian kita bagikan Al-Quran, lebih dari 500 Quran itu yang orang Jepang tuh minta untuk dapatkan. Nah, peran-peran yang lain itu, apabila ada orang bertanya tentang Islam, maka kita harus siapkan waktunya 24 jam. Jadi beliau menyebutkan, aku ini pekerjaannya full time dai gitu. Jadi bahkan waktu untuk saya aja nggak masuk di dalamnya. Nah, ya udah, kemarin tuh suruh ngisi ini kan, kajian Happy Wife Happy Life. Indeed gitu, karena kebahagiaan itu bukan karena kita dapatkan dari di luar diri kita, tapi karena ketaatan saya kepada Allah. Taat tuh kemudian rela kan, rela diatur. Kalau suami bilang, maaf ya, aku nggak ada waktu nggak ada waktu untuk kamu, tapi waktu saya sedekahkan untuk dakwah 24 jam gitu, nggak tanggung-tanggung. Saya bilang, saya mau apa? Saya bilang apa? Terus saya menderita gitu seumur-umur. Ngapain gitu? Lah kalau kamu mempersembahkan waktu buat dakwah, kenapa aku enggak gitu? Tapi intinya jadi ketemunya kita bisa jalan bareng, ngisi sharing bareng. Walaupun di jalan saya cuma nemenin doang, gitu-gitulah. Akhirnya Allah berikan waktu khusus buat kami berdua untuk menikmati itulah, kayak nostalgia bareng kemana gitu. Tapi dalam undangan dakwah kemana gitu, kayak kemarin ke Kagawa itu kan. Jadi dikasih rizki sama panitia, kita suruh nginep di hotel gitu. Ya itu yang harus disyukuri, karena hasil dari ya gue rela aja deh diatur sama Allah gimana gitu. Kalau ngarep kebanyakan sama suami, malah mungkin dia nggak akan bisa ngasih apa-apa gitu. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, Allah akan kasih peluang-peluang saya untuk bersama
suami dimanapun, bahkan lebih romantis lagi gitu. Oh ya, kalau dia nggak romantis, saya ajarin bagaimana cara romantis. Orang Jepang kan judul banget, nggak tahu cara ngungkapin romantis. Aku ajarin gitu. Gitu. Terus manajemen waktu tadi, jadi setiap kegiatan kita itu berdasarkan waktu sholat. Dan membuat kayak sesungguhnya hidup kita itu berdasarkan waktu sholat gitu. Jadi tiap hari tuh anak tuh nggak pernah dimarahi kecuali tentang sholat gitu. Karena anak saya udah dewasa kan, sudah lebih dari balik. Jadi ditegur tentang sholat doang. Boleh tanya ke anak saya, mama marahnya kalau apa? Kalau nggak sholat gitu doang. Jadi konsisten aku marahnya. Kalau aku nggak tegur, bukan karena ini supaya kalau aku nggak tegur bukannya menginginkan kebaikan buat saya, tetapi buat kamu sendiri gitu. Jadi mereka tahu. Kemudian salah satu tips gimana sih, saya kan nggak ada pendidikan tinggi seperti mbak-mbak semuanya di situ. Saya cuma lulusan SMA. Tapi saya memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kemuliaan derajat yang paling tinggi di hadapanmu itu adalah bagi orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa. Jadi saya benar-benar berusaha gitu, jujur sama diri sendiri lah. Aku nggak peduli image aku tuh kayak gimana. Paling nggak pada saat saya bersama Allah, saya tahulah siapa diri aku, segala kekuranganku dan juga kelebihanku. Jadi pada saat mengingat kelebihanku, itu membuat saya, ya Allah terima kasih gitu, karena apa yang saya punya belum tentu dimiliki teman-teman yang lain. Tapi ketika di depan teman-teman tuh kayak merasa fakir segalanya, ilmu atau apa, atau supaya saya tetap semangat belajar. Jadi sampai sekarang pun saya ikut kajiannya Bang Salman yang teman-temannya tuh dari England, pakai bahasa Inggris semuanya setiap pagi. Kayak pelatihan dakwah gitu. Semua kajian-kajian dari Sirah Nabawi gitu, Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan bahasa Arab dan sebagainya. Yang terakhir, alhamdulillah, sambil kerja, sambil kuliah juga di lembaga bahasa Arab itu sempat kelar, alhamdulillah, walaupun belum pera-pera ngomong bahasa Arab, tapi setidaknya di Jepang justru saya punya kesadaran, penasaran banget. Saya tuh ketika sholat kenapa nggak khusyuk? Ternyata karena saya nggak ngerti artinya dari takbiratul ihram sampai salam. Semoga pelajaran buat mbak-mbak semuanya di sini untuk penasaran sebenarnya waktu sholat tuh ngomong apa. Ngerti secara harfiah, benar-benar ngerti kayak kita, ini ngomong bahasa Indonesia kan aku ngerti nih artinya nih. Begitupun ketika membaca dalam bacaan bahasa Arab. Coba deh mbak-mbak semuanya, paling tidak bacaan sholat itu kita ngerti maknanya. Mungkin sebagian mungkin ada yang jago bahasa Arab, tapi aku gara-gara bisa istilahnya lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, lebih bahagia lagi ketika saya memahami makna bacaan sholat. Jadi bukan dibaca ya, kalau kita kan dari dulu kita baca nih, buka buku nih, misalnya doa iftitah, artinya dibaca gitu, tapi nggak hafal gitu, nggak memahami semua kerangka dalam bahasa Arab. Waktu ngomong sami Allah liman hamidah tuh artinya apa, kenapa bacanya sami Allah liman hamidah gitu. Oh, ada yang tahu nggak arti sami Allah liman hamidah? Cung, 1, 2, 3, cepet. Jangan lihat Google. Sami Allah liman hamidah artinya apa? Cepetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi disitulah akhirnya saya punya kesadaran cara mengajarkan sholat kepada anak-anak tuh beda ketika saya belajar sholat dulu gitu. Jadi anak-anak tuh pertama diceritakan kenapa kita harus sholat, kemudian apa yang kamu ucapkan, maksud yang diucapkan itu apa gitu.
gara-gara saya tuh belajar di sini gitu, di Jepang, justru belajar bahasa Arab di Jepang gitu. Jadi alhamdulillah dulu ketika tinggal di Indonesia harusnya kan kurang apa lagi gitu istilahnya, apa lembaga bahasa Arab atau apa pendidikan Islam lah atau pesantren dan sebagainya. Tapi nggak ada kesadaran untuk mempelajari makna bacaan sholat di luar kepala gitu. Kalau surat Al-Fatihah mungkin sudah hafal artinya di luar kepala ya, teman-teman semuanya. Karena sering, misalnya gini, alhamdu kan segala puji, atau alhamdulillah segala pujian. Lillahi, li itu ke, lillah berarti kepada Allah. Segala puji bagi Allah gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu Rob artinya penguasa, pemilik, kayak gitu-gitu kan. Ngerti, pernah belajar makna Rob kan? Apa bedanya Rob dengan ilah, apa bedanya Rob dengan Allah gitu misalnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ketika sholat tuh dibawa semua aura makna itu ke dalam ruh, jiwa dan raga gitu. Jadi menurut sholat tuh kayak sesuatu yang sukoi gitu, honten sukoi gitu, dari Allahu Akbar gitu. Jadi kayak otomatis kayak udah paham semua arti gitu, beda banget kualitas sholatnya. Makanya sekarang aku baru tahu kenapa orang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena di dalam bacaan sholat itu tuh udah pujian, doa-doa, harapan, terus juga permohonan ampun, kayak gitu semua. Dan itu mudah-mudahan teman-teman semua juga kayak terpacu minimal hafal arti bacaan sholat. Jadi kalau misalnya kalau surat-surat pendek mungkin minimal qul huwallahu ahad, Anas, Al-Falaq tuh ngerti. Jadi di luar kepala gitu. Coba rasakan bedanya, hasil sholat kita tuh seperti apa. Itu bisa nangis gitu, bisa walaupun tanpa ngerti sholat juga kadang kita sholat nangis, tapi jangan-jangan kita nangisnya tuh inget sesuatu sedih gitu, atau inget dosa gitu, bukan inget sebenarnya kita lagi memuji Allah atau lagi minta ampun kepada Allah, tapi kita nangisnya tuh inget sesuatu gitu. Kayak gitu. Jadi sekali lagi yang membuat saya pede karena saya hanya ingin berani jujur sama diri sendiri gitu. Jadi kalau orang muji juga nggak GR, kalau orang benci juga nggak sedih gitu. Berani jujur ketika tidak dilihat siapapun gitu. Ya sudah, pede aja. Nggak ada jalan lain. Kalau nggak pede gimana dong? Masa jadi susah berkembang gitu kalau nggak pede. Sebenarnya sih nggak pedenya ya, pasti yang ada nggak pedenya. Kayak semua teman-teman yang di Jepang tuh pasti semua dari perguruan tinggi, pendidikan tinggi, tapi sekali lagi saya stick kepada apa yang Allah janjikan. Jadi bagi orang yang bertakwa itu orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, atau orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Aku bukan merasa paling bertakwa, tapi berusaha untuk mau diatur sama Allah, itu aja. Itu yang bikin aku pede. Terus terakhir, ini sampai jam berapa? Udah lewat. Maaf ya. Oh iya, mohon maaf. Iya nih, tadi lagi panas jadinya obrolannya lagi seru jadi nggak boleh dimotong. Iya. Ya udah terakhir ya. Oke, terakhir evaluasi diri itu setiap hari. Jadi setiap hari. Jadi misalnya hari ini Terus sini sayang. Hari ini apakah saya kira ketika saya melaksanakan sholat gitu. Benar-benar masih seputar sholat, saya malah lagi jatuh cinta banget sama sholat. Apakah hari ini saya gembira ketika melaksanakan sholat? Apakah ketika sujud saya benar-benar sedang memuji Allah, atau saya lagi mikirin siapa gitu. Terus setiap kejadian, misalnya sehari ini, setiap kejadian itu apakah saya ridho
Karena saya harus meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi, sudah terjadi, itu ada kebaikannya. Itu sudah pasti ada kebaikannya gitu. Terus jika ada hal yang apa pada hari ini, maka saya perbanyak istighfar sebelum tidur atau ketika sholat isya atau apa gitu. Kemudian berbuat taubatan nasuha gitu. Misalnya ada apa hari ini dari ucapan ataupun sikap. Kemudian meminta maaf kepada suami setiap hari. Salah atau tidak salah gitu. Kemudian kalau ternyata ada kebaikan yang menurut kita benar, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Allah. Jadi bilang sendiri masya Allah, harus menghargai gitu, karena kita jujur kan, asli gitu dari hati. Gue tadi misalnya masak dengan hati yang gembira gitu, hati yang ikhlas kita masak. Karena kadang ada masak kita nggak rela masak, maksudnya kita nggak seneng gitu, terpaksa gitu. Tapi ketika masak aku rela, aku seneng. Jadi Insya Allah Purwati gitu, tabarakallah gitu. Kan tidak ada satu kejadian pun tanpa berasal dari Allah atau tanpa karena Allah gitu. Jadi kita puji diri kita, Purwati, masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya atau kekuatan melainkan atas pertolongan Allah SWT. Begitu teman-teman semuanya. Saya ingin bacakan satu potongan surat An-Nisa 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunnal jannah wala yuzlamuna naqiran. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan dia semangat dalam hidup aku, dalam kondisi apapun, pokoknya barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan dan dia beriman kepada Allah, maka tentu saja Allah kita tidak akan dizolimi Allah sedikit pun. Ya memang Allah nggak akan berbuat zolim, tapi tetap syaratnya mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh dan kita beriman ta'ala. Hilang suaranya ya. Itu saja. Syukur. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.